Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri bagaimana melawan, bagaimana memerangi, bagaimana mengalahkan kuasa kegelapan. Saudara, saya percaya setiap saudara rindu mengalami kebebasan dari campur tangan kuasa kegelapan. Saudara rindu mengalami kebebasan dari pengaruh iblis dalam kehidupan saudara. Tetapi di sisi lain, saudara juga harus terus sadar bahwa iblis akan terus berusaha untuk menjatuhkan, untuk menyesatkan, dan untuk membinasakan kehidupan saudara. Itu sebabnya mari terus belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya kita menang melawan setan. Bagaimana kita jauh dari gangguan kuasa kegelapan, jauh dari tipuan dan penyesatan kuasa kegelapan. Dan saudara, adapun topik hari ini adalah tentang bahwa setan akan kembali ketika iblis keluar dari kehidupan seseorang. Ketika setan pergi dari kehidupan seseorang, maka bukan berarti bahwa setan akan selamanya pergi dan tidak peduli lagi kepada orang tersebut. Tetapi setan akan kembali lagi dan kembali lagi dan kembali lagi, melihat kapan waktunya. Nah, kita akan melihat, kita akan belajar bersama saudara, bagaimana iblis akan kembali lagi dan apa yang harus dilakukan oleh seorang anak Tuhan supaya iblis tidak mengganggu kehidupannya lagi, supaya iblis tidak mempengaruhi kehidupannya lagi dan tidak merusak kehidupannya lagi. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Lukas pasal yang ke-11, mulai ayat 24 sampai ayat 26. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya secara ekspositori, sehingga prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan dibahas di dalam video ini adalah prinsip kebenaran yang benar-benar digali dari firman Tuhan. Bukan pikiran, bukan pendapat kita, bukan pendapat saya, bukan pendapat pendeta tertentu, karena iblis tidak pernah takut kepada pikiran dan pendapat orang tertentu. Iblis hanya takut kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu sebabnya kita belajar firman Tuhan. Lukas pasal 11 ayat 24 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatinya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan menempati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ,
maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang mengikutinya pada waktu itu bagaimana cara kerja iblis, bagaimana cara kerja setan untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Di mana di dalam ayat atau perikop sebelumnya, di sana ada kisah seseorang yang diganggu oleh kuasa kegelapan, dan ketika kuasa kegelapan mengganggu orang tersebut, maka hal yang terjadi adalah orang tersebut dibisukan. Jadi pengaruh kuasa kegelapan tersebut menyebabkan orang tersebut mengalami kebisuan. Jadi sekali lagi, iblis atau setan akan selalu berusaha untuk memunculkan penderitaan, untuk menimbulkan kesengsaraan bagi manusia. Ada orang yang dirasuki akhirnya mengalami sakit penyakit, ada orang yang dirasuki akhirnya mengalami kebisuan dan sebagainya. Dan kemudian pada waktu itu Yesus mengusir setan tersebut dari orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa berbicara, sehingga orang tersebut mengalami pemulihan. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan Yesus. Setan tidak pernah takut kepada apapun kecuali kuasa Allah, kecuali firman Allah. Nah, pada waktu itu setan sudah keluar dari orang yang tadinya bisu, sehingga dia akhirnya bisa berbicara lagi. Lalu kemudian Yesus mengajarkan bagaimana cara kerja setan supaya murid-muridnya, supaya orang yang mendengarnya pada waktu itu tidak tertipu. Ada beberapa hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam teks yang telah dibacakan kepada saudara. Hal pertama yang perlu disadari oleh semua manusia adalah bahwa dikatakan ayat 24, apabila roh jahat keluar dari manusia, roh jahat keluar dari manusia. Dan sekali lagi di ayat 14 sampai ayat 23, roh jahat itu hanya bisa keluar dari manusia melalui kuasa Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup mengalahkan, yang sanggup mengusir, yang sanggup membuat setan lari. Hanya kuasa Tuhan. Dan apabila roh jahat itu keluar, maka dikatakan ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus dan mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Lihat saudara, di sini firman Allah mencatat bahwa ketika setan keluar dari kehidupan seseorang, maka dikatakan dia satu saat akan kembali lagi. Bukan berarti bahwa ketika setan keluar dari kehidupan seseorang lalu selesai dan setan tidak pernah kembali, tetapi dikatakan di sini bahwa setan akan kembali lagi. Artinya setan tidak tinggal diam. Ketika dia keluar dari kehidupan seseorang, dia akan mencari waktu, dia akan mencari kesempatan untuk bisa masuk lagi, untuk bisa mempengaruhi, untuk bisa menyesatkan, untuk bisa mengganggu kehidupan orang tersebut. Itu hal pertama yang perlu kita sadari saudara, bahwa setan tidak tinggal diam dan dia akan berusaha mengganggu orang yang pernah dia tempati dan kemudian dia tinggalkan oleh karena kuasa Tuhan. Setan tidak akan pernah berhenti mengganggu kehidupan kita. Setan tidak akan pernah berhenti mengganggu kehidupan saudara. Itu sebabnya sadarilah. Jangan lengah, itu sebabnya berjaga-jagalah, itu sebabnya waspadalah. Isilah kehidupan saudara dengan kuasa Tuhan, benahi kehidupan saudara, tetap hidup dekat dengan Tuhan. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar saudara, dekatkan dirimu kepada Tuhan maka dia akan mendekat kepadamu, maka Tuhan akan dekat kepadamu. Karena ketika Tuhan dekat dengan kita, iblis akan menjauh. Tapi ketika Tuhan jauh dari kita, maka iblis akan mendekat. Jadi bagaimana supaya iblis tidak bisa masuk lagi, tidak bisa mengganggu lagi, tidak bisa mendekat lagi? Dekatlah kepada Tuhan, hiduplah dekat dengan Tuhan. Saat ini bagaimana saudara
menjalani kehidupan saudara? Apakah saudara menjalani hidup dekat dengan Tuhan? Apakah saudara menjalani hidup dengan mengandalkan kuasa Tuhan? Karena sadarilah, iblis tidak berhenti. Ia terus bekerja, ia terus menantikan waktu kapan dia punya kesempatan untuk mengganggu dan menyesatkan kehidupan saudara. Bayangkan saudara, kita sudah belajar tentang pencobaan iblis terhadap Tuhan Yesus. Yesus saja dicobai oleh iblis. Padahal Yesus tidak mungkin jatuh. Yesus tidak mungkin kalah, karena kalau dia jatuh, kalau dia kalah, dia bukan Tuhan. Tapi sudah tidak mungkin jatuh, tapi iblis juga tidak berhenti. Iblis juga terus mencobai sampai 3 kali dia mencobai Yesus. Dan ketiga kali itu gagal. Apakah iblis berhenti? Firman Allah mencatat bahwa ketika iblis gagal mencobai Tuhan Yesus, akhirnya dia undur dan menunggu waktu yang tepat. Artinya apa saudara? Iblis tidak menyerah, setan tidak menyerah, dia tetap menunggu waktunya. Dia tetap menunggu waktu yang tepat, kapan dia bisa mengganggu, kapan dia bisa memasuki, kapan dia bisa kembali lagi. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Kalau Tuhan sudah hadir dalam kehidupan saudara, itu artinya setan sudah keluar dari kehidupan saudara. Dan kalau setan sudah keluar dari kehidupan saudara, sadarilah bahwa setan juga akan terus menantikan waktunya, kapan dia bisa kembali lagi, kapan dia bisa mempengaruhi lagi. Saudara, saya menyaksikan dan melihat dalam kehidupan umat-umat Tuhan, jiwa-jiwa yang saya layani adalah bahwa ketika mereka diikat oleh kuasa kegelapan, dipengaruhi, dikuasai oleh kuasa kegelapan, belum mengenal Tuhan, belum beriman, tetapi satu kali akhirnya mereka datang beribadah, saya melihat kelepasan terjadi. Saya melihat Allah membebaskan. Ada orang yang dulu sebelum dia datang kepada Tuhan terlihat beban hidupnya begitu berat, terlihat bahwa iblis begitu menguasai, melingkupi kehidupannya sehingga kesusahan, penderitaan, beban, persoalan menindih kehidupannya. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia mengalami kebebasan karena kuasa Tuhan mengalahkan iblis yang selama ini menguasai, mempengaruhi hidupnya. Akhirnya dia dibebaskan, akhirnya dia dilepaskan. Tetapi alangkah menyedihkannya bahwa karena pengaruh dunia, akhirnya orang tersebut jauh dari Tuhan. Karena pengaruh dunia, kepentingan dunia, kemewahan dunia, akhirnya orang tersebut atau keluarga tersebut akhirnya lebih mengutamakan perkara dunia. Dan itu akhirnya membuat kehidupan mereka hancur kembali. Kenapa? Karena sekali lagi, setelah iblis keluar dari kehidupan seseorang, dia tidak berhenti. Dia akan tunggu waktunya, kapan dia bisa mengganggu, kapan dia bisa masuk dan merusak lagi. Hari ini kalau Tuhan sudah hadir dalam hidup saudara dan iblis sudah meninggalkan, keluar dari kehidupan saudara, maka ketahuilah dan sadarilah bahwa iblis akan terus kembali. Iblis akan menunggu waktunya, kapan dia bisa merusak lagi, kapan dia bisa memasuki lagi dan mempengaruhi lagi. Sadari dan berjaga-jagalah, tetap hidup dekat dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena ketika saudara jauh dari Tuhan, di sanalah kesempatan bagi iblis untuk merusak kehidupan saudara. Lalu kemudian saudara, ayat 26 dikatakan, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka merusak dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaan yang semula. Saudara, hal yang kita lihat di sini adalah bahwa ketika iblis kembali, dia tidak kembali hanya seorang diri. Tetapi dikatakan di sini bahwa dia akan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Jadi ketika iblis keluar dari kehidupan seseorang dan iblis akan menantikan waktunya kapan dia memasuki lagi,
Dan ketika iblis punya kesempatan, dia tidak akan masuk sendirian, saudara. Dia akan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan kemudian itu berakibat atau mengakibatkan keadaan yang lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih buruk dari yang sebelumnya, yang akan terjadi dari kehidupan orang tersebut. Artinya apa, saudara? Bahwa kalau iblis diberi kesempatan untuk kedua kalinya, maka dia akan menimbulkan kerusakan, kehancuran yang lebih parah. Dia akan mengerjakan kerusakan yang lebih parah. Itu artinya jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Di video sebelumnya kita sudah belajar, jangan beri kesempatan kepada setan. Kenapa, saudara? Karena kalau diberi kesempatan kepada setan, maka dia akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Dia akan mengerjakan kerusakan yang lebih parah. Adakah saudara melihat di sekeliling saudara bahwa ada orang yang dulunya sudah datang kepada Tuhan, sudah setia, bahkan sudah terlibat dalam pelayanan, tapi kemudian ketika dia beri kesempatan kepada setan, ketika dia beri celah kepada setan, akhirnya hidupnya kembali dikuasai oleh setan dan kemudian menghasilkan berakibat kerusakan yang jauh lebih parah. Saya percaya saudara bisa melihat orang-orang seperti itu di sekeliling saudara. Saudara, saya sebagai gembala, saya sebagai orang yang menggembalakan orang banyak, saya melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang yang dulu sempat datang kepada Tuhan, tetapi kemudian dia memberi kesempatan lagi kepada setan memasuki kehidupannya melalui tindakan dan kebiasaan hidupnya yang tidak benar. Akhirnya saya melihat kehancuran yang dimunculkan oleh iblis itu jauh lebih hancur. Kehancuran yang dimunculkan oleh iblis itu jauh lebih parah. Ada seorang yang datang kepada Tuhan. Anak muda ini datang kepada Tuhan, lalu kemudian ketika dia mulai beribadah, dia mulai mengalami Tuhan, dia mulai bertumbuh dalam Tuhan. Dan akhirnya dia terlibat pelayanan. Pertumbuhannya luar biasa, saudara. Pengalamannya dengan Tuhan, mujizat yang dia alami juga luar biasa. Bagaimana Tuhan menyembuhkan dia dari satu penyakit yang begitu parah. Bagaimana Tuhan memberi berkat-berkatnya bagi dia. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya. Ada begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan orang tersebut. Dan orang tersebut, anak muda tersebut rajin dan begitu rajin melayani. Saya bangga dengan anak muda ini. Tetapi satu kali dia membuka kesempatan kepada iblis. Dia mulai terlibat dengan perjudian lagi. Dan lama-lama dia mulai terlibat dengan tindakan-tindakan yang tidak benar. Bahkan dia yang sudah berkeluarga akhirnya mulai terlibat dalam perselingkuhan dan sebagainya, dan hidupnya makin parah dan makin parah. Dan akhirnya iblis menghancurkan dan merusak kehidupannya sebegitu rusaknya, saudara. Keluarga itu hancur, betul-betul hancur. Sebagai gembala hatiku menjerit melihat. Tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa karena aku sudah berdoa, aku sudah menasihati, tetapi mereka tidak mendengar, mereka tidak bertobat. Akhirnya iblis menghancurkan sehancur-hancurnya. Perceraian terjadi, korban terjadi. Ada orang-orang yang meninggal di tengah keluarga tersebut akibat dari semua tindakan-tindakan yang tidak benar ini tadi. Akhirnya iblis berkuasa di sana. Iblis menimbulkan kehancuran sehancur-hancurnya di sana. Belakangan anak muda ini yang sekarang sudah menjadi orang tua kembali bertobat, saudara. Tetapi sangat menyedihkan bahwa sebelumnya kehancuran sudah begitu hancur terjadi di tengah keluarganya. Sampai hari ini keluarganya masih mengalami kehancuran. Sangat bersyukur dia kembali datang kepada Tuhan setelah sekian tahun lamanya. Tetapi
kehancuran yang sudah dimunculkan oleh iblis, diakibatkan oleh iblis, sudah begitu parahnya di tengah keluarga ini. Jadi benar nyata saudara, bahwa ketika iblis keluar dari kehidupan seseorang, dia akan terus tunggu kesempatan. Dan tidak ada yang kebal saudara, tidak ada yang kebal dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya kita harus tetap dekat dengan Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup melawan dan mengalahkan segala kuasa kegelapan. Kalau dibayangkan anak muda ini ketika dia datang kepada Tuhan dan bertumbuh dalam Tuhan dan terlibat melayani, semua orang akan berkata bahwa dia tidak akan pernah mundur lagi daripada Tuhan. Semua orang berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan lagi. Bahkan orang-orang sudah menganggap dia sebagai hamba Tuhan karena luar biasa pertumbuhannya dalam Tuhan. Tapi sekali lagi, iblis terus menantikan waktunya. Iblis terus menantikan saatnya untuk bisa mempengaruhi lagi, untuk bisa masuk dan menghancurkan lagi kehidupan orang tersebut. Dan benar saja saudara, ketika ada celah, iblis masuk dan merusak serusak-rusaknya. Dan ada begitu banyak yang lain juga saudara. Ada anak-anak muda yang juga bertobat dan kemudian melayani Tuhan. Akhirnya iblis punya kesempatan untuk menghancurkan kehidupannya. Iblis punya kesempatan untuk menjauhkan dia dari Tuhan, yaitu melalui pasangan hidupnya. Anak muda ini ketika dia datang kepada Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dia melayani, tetapi akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus dan pergi kepada keyakinan yang lain. Oleh karena teman hidup, iblis punya celah melalui teman hidupnya, dan hari ini dia meninggalkan Tuhan dan hidupnya selalu saja mengalami kehancuran, selalu mengalami kegagalan dan sebagainya. Dan ada begitu banyak yang lain saudara. Ada orang-orang juga yang iblis punya kesempatan melalui jabatan. Saya pernah juga menggembalakan seorang anak muda. Dia punya cita-cita. Dia datang kepada saya, Pak Pendeta, doakan cita-cita saya. Dan kami berdoa bersama, kami berpuasa bersama. Dan akhirnya apa yang dia cita-citakan terwujud saudara. Nah tetapi yang parah adalah ketika cita-citanya terwujud dan dia bertugas, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa-dosa, begitu banyak dosa-dosa akhirnya dia kerjakan, dan sekarang dia jauh dari Tuhan. Ya, jabatan dia punya, tetapi iman mengalami kehancuran yang sedalam-dalamnya. Sekali lagi, iblis akan terus mencari kesempatan kapan dia bisa kembali, kapan dia bisa merusak. Dia akan terus mencari waktu, kapan dan kapan. Kalau Yesus pun digodai oleh iblis, dicobai oleh iblis. Kalau Yesus pun setelah iblis kalah, masih ditunggu oleh iblis kapan waktunya dia bisa kembali beraksi terhadap Tuhan Yesus, apalagi kepada saya dan saudara. Itu sebabnya tetaplah dekat dengan Tuhan, tetaplah berjaga-jaga. Dan juga saudara, hal yang saya ingin kita lihat adalah di ayat 25 di sana dikatakan, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain. Dikatakan di sini bahwa iblis keluar dan dia kembali kepada rumahnya itu yang telah dia tinggalkan terlebih dahulu, dan kemudian dia melihat bahwa rumah itu didapati bersih tersapu dan rapi teratur. Ada kondisi yang ditegaskan di sini adalah bahwa kondisinya lebih baik dari yang sebelumnya, bukan lebih parah, lebih baik dari yang sebelumnya kondisi rumah tersebut, karena rumah tersebut bersih dan teratur, disapu bersih dan rapi diatur. Tetapi hal yang tidak ada disebutkan di sana adalah tentang penghuninya. Rumah itu bersih, teratur, artinya lebih baik dari yang sebelumnya, tetapi tidak ada yang menempati, tidak ada yang tinggal di situ, tidak ada yang berkuasa di situ. Ini menjadi gambaran saudara, bahwa ketika ada orang yang bertobat dan iblis pergi dari kehidupannya, dan kehidupan orang tersebut meskipun lebih baik, meskipun semakin baik, tetap hidupnya semakin teratur, hidupnya semakin bersih,
Tetapi kalau Tuhan tidak memenuhi kehidupannya, maka setan punya kesempatan untuk masuk dan mengerjakan kerusakan yang lebih parah. Jadi bukan berarti saudara, ketika seseorang bertobat dan kehidupannya lebih baik, nampaknya lebih baik, lebih teratur kehidupannya, bukan berarti iblis tidak punya kesempatan lagi. Karena kalau rumah tersebut tidak diisi dan dipenuhi, maka iblis akan terus punya kesempatan. Jadi saudara, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang datang kepada Tuhan, maka hidup kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya. Hidup kita tidak cukup hanya lebih teratur dari sebelumnya. Tetapi hidup kita harus diisi dan dipenuhi oleh Tuhan. Harus ada Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita, supaya iblis tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk masuk. Bahkan iblis akan lari karena ada kuasa Tuhan yang memenuhi kehidupan kita. Yang menjadi masalah di dalam teks firman Tuhan ini tadi dikatakan bahwa rumah tersebut memang rapi, rumah tersebut memang teratur, bersih, tetapi rumah tersebut kosong. Jangan sampai hidup saudara kelihatan baik, kelihatan teratur, kelihatan semua baik-baik saja. Saudara kelihatan bersih dalam menjalani kehidupan saudara, tetapi rumah saudara kosong. Hidup saudara kosong. Artinya apa saudara? Biarlah kuasa Tuhan, biarlah Tuhan hadir, Roh Kudusnya hadir, memenuhi kehidupan saudara. Biarlah Tuhan berkuasa atas kehidupan saudara. Biarlah Tuhan memenuhi seluruh kehidupan saudara. Maka dengan demikian tidak ada waktu dan tidak ada kesempatan bagi setan untuk menghancurkan kehidupan saudara. Seringkali saudara ada pertanyaan. Satu kali bapak saya pernah bertanya. Dia berkata begini, saya melihat si Anu itu, dia begitu rajin. Waktu itu saya mengajak bapak saya ke gereja. Pak, mari datanglah beribadah, datanglah ke gereja. Saya masih sangat kecil waktu itu saudara, masih SD. Saya mengajak orang tua saya ke gereja. Tetapi waktu itu saya ingat sekali alasan bapak saya adalah bahwa si Anu itu sudah datang ke gereja, hidupnya begitu baik, begitu teratur, tetapi kok hidupnya sepertinya penuh masalah, penuh persoalan, hidupnya begitu berantakan. Itu membuat bapak saya merasa dia tidak tertarik untuk datang ke gereja pada waktu itu. Sekali lagi saudara, kelihatan semua baik, kelihatan semua teratur, bukan berarti iblis tidak punya kesempatan untuk mengganggu, untuk masuk, untuk merusak. Karena kalau rumah kehidupan kita dipenuhi oleh kuasa ilahi, kalau rumah kehidupan kita Allah hadir dan berkuasa di sana, itulah yang akan mengakibatkan iblis tidak punya kesempatan. Tapi serapi, seteratur apapun, tapi kalau tidak diisi oleh Tuhan, tidak dipenuhi oleh Tuhan, iblis punya kesempatan untuk merusak di sana. Hari ini saudara, seberapa baik kehidupan saudara, seberapa teratur kehidupan saudara. Dan bukan hanya baik dan teratur, seberapa Allah berkuasa menguasai kehidupan saudara, seberapa berserah saudara kepada Tuhan, sehingga kuasa Allah memenuhi kehidupan saudara, kuasa Allah melingkupi kehidupan saudara, dan iblis tidak punya kesempatan untuk mengganggu kehidupan saudara. Jadi saudara, tidak cukup saudara hanya baik, harus baik. Tidak cukup saudara memiliki hidup yang teratur, sekalipun harus hidup saudara harus teratur. Tetapi melebihi dari semua itu, saudara harus hidup dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Rumah kehidupan saudara harus terisi dengan kuasa Tuhan. Rumah kehidupan saudara tidak boleh kosong. Hati saudara tidak boleh kosong. Hati saudara harus diisi oleh Allah, harus diisi oleh kuasa ilahi. Maka dengan demikian saudara akan melihat
bahwa iblis itu menjauh dari kehidupan saudara ketika kuasa Allah memenuhi kehidupan saudara. Adakah saudara saat ini mengalami hidup saudara dipenuhi oleh Allah? Kalau hidup saudara dipenuhi oleh Allah, tidak perlu khawatir saudara, tidak perlu takut. Setanlah yang akan takut melihat saudara, karena ada kuasa ilahi dalam kehidupan saudara. Kalau hidup saudara dipenuhi oleh kuasa Allah, tidak perlu cemas, tidak perlu takut, karena ada kuasa yang lebih besar daripada segala kuasa setan ada pada saudara, yang membuat setan akan takut. Tetapi kalau hari ini hidup saudara semuanya kelihatan baik, ekonomi saudara baik, perbuatan saudara baik, tindakan saudara baik, cara hidup saudara baik, jangan tenang dulu saudara. Pertanyaannya, apakah Tuhan hadir dalam hidup saudara? Apakah Tuhan memenuhi kehidupan saudara? Karena kalaupun semuanya baik dalam hidup saudara, tapi Tuhan tidak sedang memenuhi kehidupan saudara, hidup saudara hanya menunggu waktu, karena iblis akan terus berjuang dan berusaha. Dan kehidupan yang seperti itu, yang semuanya kelihatan baik tapi Tuhan tidak hadir di sana, itu kehidupan, itu keluarga yang paling diinginkan oleh iblis untuk dia hancurkan. Itu sebabnya saudara, isi hidup saudara dengan kehadiran Tuhan. Biarlah hati saudara dipenuhi oleh Tuhan, keluarga saudara dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan hadir di sana, Tuhan berkuasa di sana, Tuhan bekerja di sana. Tuhan hadir memenuhi seluruh kehidupan saudara. Maka iblis akan takut, iblis akan lari dari kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan bahwa ketika kuasa kegelapan keluar dari kehidupan seseorang, bukan berarti semuanya sudah beres, bukan berarti semuanya sudah baik-baik saja, karena setan sudah pergi dari kehidupan seseorang. Ada begitu banyak orang hidupnya hancur kemudian saudara, karena dia tidak menyadari bahwa iblis akan kembali lagi. Karena kalau Yesus pun yang dia cobai 3 kali, dan setelah dia kalah mencoba Yesus, dia undur dan dia menunggu waktu yang tepat untuk mencoba Yesus kembali. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau hari ini oleh kuasa Allah iblis sudah keluar dari kehidupan saudara, maka iblis akan terus menantikan waktunya kapan dia bisa menghancurkan kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, tetap dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Tetap hidup mengandalkan Tuhan, supaya kuasa ilahi memenuhi kehidupan saudara. Dan dalam perjalanan hidup saudara, saudara juga harus sadar supaya saudara jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Karena ada begitu banyak orang Kristen yang main-main dengan kuasa kegelapan. Sudah bertuhan, sudah ke gereja, tapi masih berdukun juga, masih percaya kepada mitos-mitos juga, masih melakukan hal-hal yang menduakan Tuhan juga. Sadarilah bahwa ketika setan keluar dari kehidupan saudara dan kemudian dia punya kesempatan untuk masuk lagi, maka bukan kebaikan yang akan dia kerjakan. Bukan saudara, bukan rezeki saudara yang akan ditambahkan, bukan kesehatan saudara yang akan dikerjakan, bukan saudara. Tapi yang akan dikerjakan oleh setan adalah kehancuran yang jauh lebih parah, karena dia akan mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripada dia. Itu sebabnya jangan beri kesempatan kepada setan, karena setan tidak akan pernah mengerjakan kebaikan. Dia akan mengerjakan kerusakan yang jauh lebih parah. Dia akan ajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya, yang sama-sama mereka akan mengerjakan kehancuran dari kehidupan orang tersebut. Itu sebabnya saudara, jaga diri selalu dekat dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan selalu hadir dan memenuhi kehidupan kita. Karena kalau iblis kembali dan dia dapati rumah itu teratur, rapi, bersih, tapi tidak ada yang tinggal di sana, di mana hanya 2 yang bisa tinggal di sana, setan atau Tuhan. Dan kalau semuanya rapi, teratur,
hidup kita rapi teratur, tetapi Tuhan tidak hadir di sana, maka iblis punya kesempatan, dia akan ajak 7 roh jahat yang jauh lebih jahat daripada dia. Artinya apa, saudara? Untuk mengalahkan setan, selain kita menyadari bahwa setan akan terus kembali sehingga kita terus berjaga-jaga, selain kita menyadari bahwa kalau diberi kesempatan kepada setan, dia akan mengerjakan kehancuran yang lebih parah, yang ketiga yang jauh lebih penting adalah bahwa selalulah memiliki Tuhan yang hadir dan memenuhi kehidupan saudara, sehingga tidak ada kesempatan kepada kuasa kegelapan. Saudara, saya berdoa biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara. Saudara menjadi pemenang-pemenang atas segala kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan akan terus berusaha menghancurkan, membinasakan. Bahkan dia akan ajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya untuk mengerjakan kehancuran. Tetapi bagi saudara, saya percaya kuasa firman Tuhan, kuasa ilahi melingkupi kehidupan saudara, sehingga dia tidak akan pernah bisa kembali, sehingga dia tidak akan pernah bisa mengganggu lagi, karena Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Isi hidup saudara dengan kuasa ilahi. Buka hati saudara supaya Tuhan yang memenuhi kehidupan saudara. Maka dengan demikian tidak ada kesempatan bagi kuasa kegelapan. Puji Tuhan, saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara untuk saudara terus mengalami kebebasan dari segala campur tangan kuasa kegelapan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau mengenal anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu seluruh kehidupan mereka. Engkau tahu seluruh pergumulan mereka. Dan saat ini kami sudah belajar firman-Mu. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu bahwa iblis akan terus berusaha untuk menghancurkan kehidupan setiap umat manusia. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Jamah mereka, lawat mereka, lingkupi mereka ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Kerjakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Jangan beri kesempatan kepada setan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memenuhi hati mereka. Engkaulah yang memenuhi seluruh kehidupan mereka. Maka dengan demikian iblis tidak punya kesempatan. Iblis tidak punya celah untuk mengganggu kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu ini selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ajar mereka sadar bahwa setan akan terus berusaha mengganggu mereka. Tetapi biarlah mereka mengandalkan Tuhan. Ajar mereka Tuhan untuk mengandalkan Engkau. Dan ajar mereka untuk terus membuka hati, sehingga Engkaulah yang memenuhi kehidupan mereka. Karena dengan Engkau memenuhi kehidupan mereka, segala campur tangan kuasa kegelapan akan dikalahkan, akan dipatahkan, akan dihancurkan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Mungkin ada beban, persoalan, pergumulan hidup mereka. Tuhan juga kiranya yang campur tangan. Mungkin ada iblis yang sedang berjuang untuk menghancurkan, menimbulkan masalah, persoalan, beban dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang ulurkan tangan, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Hadirlah Engkau dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bekerjalah Engkau dalam kehidupan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa dan campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Terus kami akan belajar di dalam seri-seri video, di mana dalam beberapa video ini kami akan terus belajar bagaimana mengalahkan setan, bagaimana mengalahkan segala campur tangan kuasa kegelapan. Kami percaya, hamba percaya Tuhan, umat-umat-Mu akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Umat-umat-Mu akan mengalami perkara-perkara besar di dalam Tuhan ketika anak-anak-Mu ini Tuhan hidup dekat dengan Engkau, dipenuhi oleh kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Ulurkan tangan-Mu dalam hidup mereka.
Berkati mereka, biarlah kuasa ilahi melingkupi mereka, dan tidak ada celah bagi kuasa kegelapan untuk mempengaruhi, untuk mengganggu kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara,
Saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hiperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal
yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan, apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan
Angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara,
Kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan
Kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.